Kisah dimulai di mana kali ini si pencuri jenius diabolik beraksi di sebuah museum untuk mencuri barang berharga. Dengan mudah diabolik berhasil masuk ke dalam museum melalui jendela tanpa sama sekali ketahuan. Saat akan masuk ke dalam brankas museum, diabolik menyerang salah satu penjaga dengan menggunakan pisau. Kemudian diabolik segera membuka brankas dan akhirnya sebuah mahkota emas di balik jeruji besi ada di hadapannya. Dengan cepat diabolik memotong jeruji besi itu, tapi karena udah dipasangi sistem pengamanan alarm, membuat para penjaga mendatangi ruangan brankas. Para penjaga mencoba membuka pintu brankas, tapi mereka kesulitan hingga akhirnya memasangkan bahan peledak. Setelah pintu brankas diledakkan, seketika para penjaga sangat terkejut karena mahkota emas udah hilang dicuri diabolik. Sementara itu diabolik langsung menemui Eva yang udah menunggunya. Dan inilah Diabolik 2 Ginko Attack. Satu bulan kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah pertunjukan tari balet di mana semua penari beraksi memakai berlian. Setiap penonton akan mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung berlian yang sangat menakjubkan itu. Di tengah-tengah pertunjukan, secara tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan membuat semua orang menjadi panik. Para penari yang membawa berlian bernilai jutaan dolar diarahkan oleh seorang polisi untuk bersembunyi di sebuah tempat agar aman dari diabolik. Ya lagian ngapain sih nari pakai berlian segala? Dengan polos para penari yang lengannya cukup kekar itu menuruti perintah polisi. Tapi bukannya dilindungi, ternyata para penari dimasukkan ke dalam mobil box dan secara mengejutkan, ternyata semua itu adalah ulah dari diabolik dan juga Eva. Mereka membawa para penari ke jalanan sepi, lalu diabolik meminta agar semua penari keluar dan berlian ditinggalkan dalam mobil. Dikarenakan takut akan dihabisi, para penari itu pun terpaksa menyerahkan semua berlian. Dari sana para penari pergi ke sebuah bar untuk menghubungi seseorang. Tapi di sana mereka malah digoda oleh pengunjung bar. Salah seorang penari merasa gak nyaman karena terus digoda. Hingga akhirnya si penari itu pun menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa para penari tersebut sebenarnya adalah polisi yang menguasai bela diri judo. Gak lama mereka akhirnya menghubungi polisi yang dari dulu mengejar diabolik yang gak lain dan gak bukan adalah Ginko. Mengetahui diabolik telah merampok berlian dari para penari, membuat Ginko semangat untuk menangkapnya karena diabolik udah keluar dari tempat persembunyian. Ginko memberitahu bawahannya bernama Palmer bahwa sebenarnya berlian itu adalah jebakan demi bisa menangkap diabolik. Ginko merasa sangat senang karena diabolik udah masuk ke dalam jebakannya karena berlian yang dia curi itu udah dicelupkan ke dalam cairan radioaktif khusus agar bisa dilacak. Beberapa saat kemudian Ginko melacak diabolik melalui berlian yang dia curi. Ginko bersama tim terus mengikuti kemana diabolik pergi dan pencarian itu pun gak sia-sia karena diabolik terlihat berhenti di sebuah tempat. Di lain sisi, diabolik dan Eva merasa sangat senang karena bisa merampok banyak berlian. Dengan adanya berlian itu, koleksi perhiasan hasil pencurian akan menjadi semakin banyak. Sementara itu Ginko dan para polisi tiba di depan pintu tempat rahasia diabolik. Tapi karena gak tahu, mereka mulai mencari diabolik. Karena berdasarkan alat pelacak, lokasinya agak jauh. Ginko curiga bahwa tempat rahasia diabolik berada dalam gunung. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ginko memerintahkan para polisi agar meledakkan gunung itu. Ledakan tersebut membuat alarm menyala dan diabolik menyadari bahwa ada yang lagi mencoba masuk ke dalam markas. Diabolik merasa kesal karena bisa-bisanya Ginko menemukan tempat rahasia miliknya itu. Eva pun mengajak diabolik segera kabur, tapi diabolik gak mau pergi karena semua barang berharga hasil pencurian masih tersimpan rapi di sana. Dikarenakan gak ada pilihan lain, akhirnya diabolik pergi meninggalkan semua barang berharga hasil pencurian.
Gak lama Ginko dan para polisi bisa masuk ke dalam markas rahasia diabolik dan sangat terkejut melihat banyak berlian dan perhiasan yang telah diabolik curi. Ginko mulai menelusuri tempat tersebut demi bisa menangkap diabolik. Beberapa saat kemudian Eva dan Diabolik berhasil keluar dari markas dan segera melarikan diri. Tanpa disadari, ternyata Ginko dan Palmer juga mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kaki Eva terkilir, tapi Diabolik mengajak Eva terus berlari karena Ginko dan para polisi udah semakin dekat. Dikarenakan Eva udah gak kuat berlari, dengan terpaksa Diabolik meninggalkannya sendirian. Aduh, melihat Diabolik tega, akhirnya Eva lompat ke sungai karena gak ingin ditangkap polisi. 1 jam kemudian Ginko kembali ke markas rahasia Diabolik karena lagi-lagi gagal menangkapnya. Ginko ditunjukkan sesuatu berupa desain peta komplek industri yang udah lama terbengkalai. Melihat itu Ginko sangat curiga bahwa Diabolik pasti lagi merencanakan sesuatu. Dari sana Ginko pergi ke tempat tersebut demi mencari tahu apa yang Diabolik rencanakan. Ginko bersama beberapa polisi mulai menelusuri setiap ruangan hingga seorang polisi bernama kita panggil aja dia Oboy aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, membuka sebuah ruangan rahasia yang disinyalir milik Diabolik. Ginko segera masuk ke ruangan itu dengan sangat hati-hati berjaga-jaga jika Diabolik muncul. Ginko menyadari bahwa ruangan itu adalah laboratorium tempat Diabolik membuat alat untuk melakukan aksi pencurian. Ginko pun akan menugaskan polisi agar berjaga dan mengawasi tempat itu karena Diabolik pasti kembali. Pada keesokan hari, kita dikenalkan dengan putri bangsawan bernama Althea, baru aja tiba akan menghadiri undangan pesta dari keluarga bangsawan Italia. Saat itu Althea dihampiri oleh polisi karena ditugaskan melindunginya, tapi Althea terlihat gak senang karena yang seharusnya bertugas itu adalah Ginko. Mi ha chiesto personalmente di venire qui in sua vece. Althea memaksa masuk ke kantor polisi demi bertemu Ginko, tapi sontak dihadang oleh Palmer. Dikarenakan ada urusan penting, Ginko meminta para polisi agar meninggalkannya berduaan dengan Althea. Kedatangan Althea membuat Ginko sangat senang karena ternyata mereka lagi berpacaran. Aduh, Ginko. Diketahui Ginko dan Althea menutupi hubungan mereka karena menurut aturan putri bangsawan gak pantas punya hubungan spesial dengan polisi. Althea merasa sedikit kesal karena tadi Ginko gak menyambutnya di bandara. Ginko berkata bahwa dia lagi menangani kasus sangat penting untuk menangkap Diabolik karena udah membuat resah satu negara. Pada malam hari, Oboy masuk ke dalam komplek industri untuk bergantian dengan rekannya. Kemudian para polisi yang berjaga di luar segera menghubungi rekannya yang berjaga di tempat rahasia Diabolik. Oboy mengejutkan rekannya karena malah tertidur dan hal itu sangat berbahaya jika sewaktu-waktu Diabolik datang. Ya, ma soprattutto rischia l'osso del collo. Sementara itu Diabolik juga udah masuk ke dalam komplek dan menyadari bahwa tempat rahasianya udah dijaga polisi. Di waktu yang sama Oboy berkeliling dan mencoba beberapa alat milik Diabolik. Tetapi tiba-tiba Oboy mendengar pintu dibuka dan segera bersiaga. Meskipun merasa sedikit takut, Oboy tetap memberanikan diri mulai mendekat ke arah pintu hingga bisa melihat Diabolik. Oboy segera melepaskan tembakan, tapi sayangnya itu adalah pantulan dari kaca dan peluru sama sekali gak mengenai Diabolik. Akhirnya Diabolik muncul di hadapan Oboy dan kemudian mendengar suara tembakan, para polisi yang berjaga di luar segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka merasa kesulitan karena tuas untuk membuka pintu tempat rahasia Diabolik sangat keras. Dikarenakan takut terjadi apa-apa pada Oboy, mereka pun menghancurkan dinding agar bisa masuk.
Setibanya di dalam, mereka sangat terkejut melihat Oboy udah tergeletak tapi beruntung masih hidup dan hanya pingsan aja. Gak lama Oboy terbangun dari pingsan, berkata bahwa tadi berhadapan langsung dengan diabolik. Para polisi pun menyadari bahwa kedatangan diabolik untuk mengambil mesin pembuat topeng wajah. Pada keesokan hari, Ginko dipanggil oleh Menteri Kehakiman karena dengan rencananya berhasil mendapatkan kembali semua barang yang dicuri diabolik. Saat itu secara mengejutkan, Ginko dihubungi oleh seseorang yang gak lain adalah Eva. Tentu Ginko sangat kaget karena berani-beraninya Eva menghubungi. Eva berkata bahwa dia ingin membuat kesepakatan, yaitu akan menyerahkan diabolik asalkan Eva dijamin aman melarikan diri ke luar negeri. Eva menjelaskan bahwa dia akan kembali menghubungi Ginko karena hanya ingin bicara berdua. Mendengar tawaran dari Eva, Menteri Kehakiman meminta Ginko agar memenuhi permintaan Eva. Ginko sempat marah karena merasa hina jika membuat kesepakatan dengan seorang penjahat. Menteri Kehakiman pun langsung mengingatkan bahwa Ginko gak punya wewenang untuk mengambil keputusan dan mau gak mau harus menuruti perintah darinya. Kemudian Ginko memerintahkan Palmer agar bersiap melacak panggilan dari Eva. Ginko akan memastikan agar Eva gak buru-buru menutup telepon karena dengan begitu Eva gak akan punya waktu untuk melarikan diri. Cosa vi aspettavate? Infatti, ispettore, mi sono sbagliata su. Akhirnya Ginko dihubungi oleh Eva dan tanpa berlama-lama para polisi segera melacak lokasi Eva. Eva berkata bahwa dia telah dikhianati oleh diabolik dan ingin membalaskan dendam atas perlakuannya. Eva merasa sedih dan menyesal karena udah percaya pada seorang penjahat. Di waktu yang sama Eva menyadari bahwa Ginko telah mengirimkan para polisi untuk menangkapnya. Sebelum menutup panggilan, Eva meminta agar Ginko memasang iklan di koran bertuliskan inisial G menerima. Mi farò viva io per ulteriore. Di luar para polisi udah mengepung telepon umum dan langsung membuka pintu, tapi ternyata di tempat lain, seorang polisi bernama Elena menyadari bahwa ada satu berlian yang hilang dari tempat rahasia diabolik. Dengan cepat informasi tersebut diberikan pada Ginko, lalu Ginko memberitahu Palmer agar segera melacak berlian tersebut karena kemungkinan dipakai oleh Eva. Gak lama pihak kepolisian berhasil menemukan lokasi berlian dan memerintahkan semua anggota agar segera menuju tempat tersebut. Mendengar itu Oboy yang gak jauh dari lokasi tanpa berlama-lama langsung tancap gas agar bisa segera menangkap Eva. Setibanya di lokasi, Oboy dan rekannya meminta Eva berhenti dan akan ditembak jika berani kabur. Oboy mulai menghampiri, tapi secara mengejutkan Eva melawan dan bisa menumbangkan Oboy. Wah, galak juga ya Neneng Eva. Kini kondisi berbalik karena Eva mengancam akan menghabisi Oboy jika para polisi gak meletakkan senjata. Eva mulai mendekat ke mobil polisi dan seketika menghabisi rekan Oboy karena mencoba menyerangnya. Setelah dirasa aman, Eva langsung masuk ke dalam mobil dan segera melarikan diri. Para polisi hanya bisa pasrah melihat Eva pergi dan segera menghubungi Palmer agar memeriksa keadaan Oboy. Beruntung gak terjadi apa-apa pada Oboy karena hanya dibuat pingsan dan seketika Oboy berkata bahwa gak apa-apa Eva kabur karena dia berhasil mendapatkan kembali berlian. Tentu Palmer sangat kesal karena berlian tersebut adalah satu-satunya cara untuk melacak Eva. Setelah kejadian itu, Oboy dipindah tugaskan dari lapangan ke tempat rahasia diabolik untuk mendata semua barang berharga. Kedatangan Oboy di sana disambut hangat oleh Elena karena dia udah lama kenal dengan Oboy. Ora sei con noi. Pada keesokan hari, Ginko kembali dipanggil oleh Menteri Kehakiman karena dia gak menuruti perintah untuk menerima tawaran dari Eva dan malah ingin menangkapnya. Ginko melakukan pembelaan karena dia belum sepenuhnya percaya pada Eva. Tapi Menteri Kehakiman kekeh meminta Ginko bekerja sama dengan Eva agar bisa menangkap diabolik. Menteri Kehakiman meminta agar Ginko segera menerbitkan iklan seperti yang diminta oleh Eva.
1 minggu kemudian Eva membaca koran dan melihat bahwa Ginko akhirnya menerima tawaran darinya. Eva segera menghubungi Ginko meminta agar Ginko pergi sendirian menuju stasiun dan tunggu panggilan di kotak telepon umum nomor 17 karena Eva akan memberitahu langkah selanjutnya. Gak lama Ginko tiba di stasiun menerima panggilan dari Eva, yang mana Eva meminta agar dia pergi ke tempat lain karena Eva akan menemui Ginko. Eva meminta agar Ginko datang sendirian dan jangan sampai ada orang lain yang tahu. Pada malam hari, Ginko datang ke tempat yang Eva sebutkan dan kini bisa berhadapan langsung dengan Eva. Ginko diberitahu bahwa saat ini Diabolik udah putus asa karena semua barang hasil pencuriannya telah diambil dan pasti Diabolik akan mengambil lagi barang-barang itu. Vi consegnerò la sua pelle in cambio del mio salvacondotto. Kemudian Ginko ditanya akan diapakan semua barang berharga itu. Sontak Ginko menjawab bahwa dalam 2 hari ini semua lagi didata dan akan disimpan di berangkas polisi. Mendengar itu Eva meminta agar Ginko menyebarkan informasi tersebut ke organisasi bawah tanah agar Diabolik tahu. Eva juga meminta agar Ginko menyiapkan truk lapis baja yang dilengkapi penjaga bersenjata sebagai strategi pengalihan dan harus melewati sebuah terowongan agar memudahkan menangkap Diabolik. All'interno del azionando una leva Di keesokan hari, Ginko dihampiri oleh orang berpengaruh di organisasi bawah tanah memberitahu jika informasi Diabolik akan merampok kembali barang berharga udah tersebar luas. Ginko sangat senang karena punya orang-orang yang bisa diandalkan dan dengan begitu penangkapan Diabolik akan segera terwujud. 27, eccolo qua. Di lain sisi, Elena dan Oboy masih terus menghitung jumlah perhiasan, tapi Elena merasa bahwa Oboy berubah menjadi pendiam, padahal dulu suka bercanda dan ceria. Oboy bercerita bahwa dia punya beberapa masalah, mulai dari bertemu dengan Diabolik dan malah menggagalkan pencarian Eva. Elena pun mencoba menguatkan dan mengembalikan kepercayaan diri Oboy. Elena yakin bahwa Oboy gak mudah menyerah dan pasti bisa menangkap Diabolik. Vuoi ringraziarmi? Sementara itu Ginko menemui Althea meminta gak perlu lagi khawatir dengan keselamatannya, apalagi takut berlian miliknya dicuri karena malam ini Diabolik akan ditangkap. Bukannya senang, Althea justru sedih karena itu berarti Ginko membatalkan ajakannya menemani ke pesta. Tapi Althea paham keberanian dan tekad Ginko lah yang membuatnya jatuh cinta. Kemudian Althea mengantar Ginko keluar dari kamar karena Althea udah kedatangan penata rias. Meskipun Ginko gak menemaninya, tapi Althea ingin tampil cantik dengan menggunakan berlian yang dia miliki. Althea mendapat pujian dari Ginko karena Althea pasti akan menjadi yang tercantik dalam pesta itu. Finora non ne ha parlato con nessuno, neanche con me, per evitare fughe di notizie. Pada malam hari, pimpinan polisi memberitahu anak buahnya bahwa malam ini salah seorang harus membawa semua barang hasil pencurian Diabolik ke berangkas kantor polisi dengan menggunakan mobil van tanpa pengawalan. Semua itu dilakukan sebagai strategi pengalihan agar Diabolik gak curiga. Para polisi sontak menolak karena takut jika ternyata Diabolik datang dan nyawa mereka pasti terancam. Lah, pada takut nih polisi. Secara mengejutkan, Oboy memberanikan diri untuk mengantar dan akan mengorbankan diri menghadapi Diabolik. Beberapa saat kemudian Oboy udah bersiap membawa barang-barang berharga itu dan Elena mencoba melarangnya. Oboy berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir demi menunjukkan dedikasi kepada kepolisian. Sebelum berangkat, para polisi merayakan karena malam ini Diabolik akan segera ditangkap. Gak lama truk lapis baja dengan pengawalan ketat keluar dari markas rahasia Diabolik, disusul oleh mobil van yang dikendarai Oboy mengambil jalan lain agar bisa segera sampai di berangkas kantor polisi. Truk lapis baja mulai melewati lorong dan sesuai dugaan ternyata benar mereka dihadang. Para polisi mulai mengecek penghalang itu, tapi tiba-tiba keluar gas beracun dari balik dinding hingga membuat mereka pingsan. Ginko dan para polisi segera bersiap langsung keluar dari persembunyian sambil menggunakan masker karena terlihat Diabolik muncul. Tapi ternyata itu hanya manekin dan sontak membuat Ginko sangat marah. Palmer!
Ginko memberitahu Palmer bahwa semua itu hanya jebakan dan ternyata Eva telah menipu mereka. Ginko memerintahkan Palmer segera mencari mobil van yang dikendarai Oboy karena Diabolik pasti lagi mengincarnya. Di waktu yang sama, Oboy sama sekali gak berkendara menuju kantor polisi yang terdapat berangkas dan malah masuk ke tengah hutan. Tiba-tiba Oboy didatangi penata rias Althea tapi menggunakan mobil milik Diabolik. Ternyata si penata rias itu adalah Eva dan Oboy adalah Diabolik. Wah, gila! Sejenak kita flashback saat Eva dan Diabolik akan melarikan diri dari tempat rahasia. Diabolik merasa gak terima jika harus pergi meninggalkan semua barang hasil pencurian. Akhirnya Diabolik membuat rencana seolah-olah telah mengkhianati Eva. Lalu Eva ditugaskan untuk meyakinkan Ginko bahwa dia ingin membalaskan dendam kepada Diabolik. Ternyata tawaran dari Eva itu adalah bagian dari rencana agar bisa mengambil kembali barang berharga hasil pencurian. Sementara itu saat Oboy bertemu dengan Diabolik, Diabolik ternyata udah menghabisi Oboy dan dengan cepat Diabolik membawa Oboy agar bisa membuat topeng wajah Oboy dan sejak saat itu Diabolik menyamar menjadi Oboy hingga berhasil mengelabui para polisi mulai dari menyerang Eva untuk mengambil berlian hingga memberanikan diri mengantar semua barang hasil pencurian. Mi aspettavo di vederti arrivare con il mezzo che avevamo prestabilito. Kembali ke masa sekarang di mana Neneng Eva sangat kagum karena Diabolik benar-benar jenius. Tapi Eva juga gak mau kalah karena penyamarannya berhasil mencuri berlian paling berharga milik Althea. Di tengah-tengah itu tanpa disadari ternyata Elena diam-diam masuk ke dalam mobil karena curiga dengan gerak-gerik Oboy. Dengan sangat hati-hati Elena keluar dari mobil dan langsung menodongkan senjata kepada Diabolik. Alzate le mani o sparo! Tentu Diabolik dan Eva sangat terkejut padahal rencana mereka udah sangat matang tapi masih ada aja orang yang mencoba menggagalkan. Dengan wajah yang kejam, Diabolik mencoba mendekati Elena tapi tiba-tiba Ho detto fermo! Elena berhasil membuat Diabolik tersungkur karena tembakannya tepat mengenai dada Diabolik. Kemudian Elena menodongkan senjata pada Eva yang tiba-tiba udah berada di belakangnya. Tapi itu semua adalah pengalihan karena diam-diam Diabolik terbangun dan langsung melemparkan pisau kepada Elena. Pada keesokan hari, Ginko hanya terdiam, menyadari bahwa dia kembali gagal menangkap Diabolik dan Eva. Ginko juga merasa sangat menyesal karena gagal melindungi berlian milik kekasihnya. Kemudian Ginko menemui Althea di bandara untuk minta maaf karena gagal memberikan rasa aman. Ginko merasa sangat bersalah lebih mendahulukan menangkap Diabolik dibanding melindungi Althea. Di sisi lain, Eva dan Diabolik akhirnya berkumpul kembali setelah berjuang keras mendapatkan kembali barang-barang berharga hasil pencurian. Eva meminta Diabolik agar berhenti dulu mencuri karena ingin berlibur bersama. Meskipun di kepala Diabolik hanya mencuri dan mencuri, akhirnya dia menerima ajakan dari Eva dan mereka pun sensor. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, Ginko, gagal maning. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk, Brad. Kebetulan ada tisam nih dari Brad kita. Dan tisam kali ini datang dari Mutia Putri. Bang, request dong film The Real McCoy 93. Seru itu, nostalgia juga film itu. Oke, nanti dicoba ya Bradku. Tisam buat anakku Mutia Putri Sobari. Moga sehat di Indonesia. Ayah kerja jauh demi masa depanmu, nak. Amin. Semangat selalu ya Bradku. Pejuang nafkah, sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Amin. Oke, buat kalian yang mau tisam-tisam juga, mau itu sama pacar, mantan, calon, istri, suami, anak, temen, musuh, ibu, bapak, bibi, tante, mamang, atau siapapun aja lah itu terserah kalian. Silahkan ketik aja di kolom komentar ya.
Oke lah bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.